Anda kuat, sehat, dan diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersukacita dalam kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi bersama saya Pendeta Christian Cora. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Mari kita ikuti bersama pembacaan firman Tuhan. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, kesiapan mengikuti Yesus. Ya, kesiapan mengikuti Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita dalam situasi yang tidak biasa. Ya. Mengapa? Karena hari-hari ini sebagian besar, bahkan bisa dikatakan kita semua pada hari-hari ini, kita sedang beribadah di rumah saja. Dan situasi ini terjadi karena kita sedang dalam situasi siaga untuk memutus persebaran COVID-19 yang sementara merajalela pada saat-saat ini. Saudara dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi alasan daripada kita beribadah di rumah saja, oleh karena masih ada keaktifan daripada virus ini yang menimbulkan kecemasan di tengah-tengah masyarakat dengan korban yang sekian banyak terjadi, sehingga untuk menghentikan persebaran daripada COVID-19 ini, kita diminta untuk waspada, termasuk beribadah di rumah saja. Dan sudah sekian lama kita melakoni tindakan ini ya, dan terima kasih juga kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sampai hari ini dengan tetap setia, tetap sabar juga beribadah di rumah masing-masing dalam tuntunan dari pendeta, gembala ya. Dan kita sama-sama berdoa juga buat pemerintah kita supaya apa yang mereka sedang kerjakan pada saat ini adalah melindungi warganya, supaya warganya menjadi masuk dalam kondisi yang sehat, yang baik, sehingga dapat mengurangi jumlah penderita akibat COVID-19 ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kaitan dengan kesiapan mengikuti Yesus ya, adalah juga apa yang sedang kita ikuti pada saat ini. Orang-orang tidak bisa beribadah atau belum bisa beribadah di rumah ibadah, di mana di tempat itu seyogyanya kita akan bertemu dengan pendeta, dengan pemimpin pujian, dengan orang-orang yang membantu kita berdoa, dengan orang-orang yang membantu kita untuk beribadah. Tapi pada hari-hari ini kita mengikuti ibadah secara online, secara daring ya, dalam jaringan. Dan kita butuh persiapan ya. Ya Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini kita dituntut untuk setidaknya kita mempunyai alat komunikasi, ya, gadget, handphone, laptop yang bisa kita gunakan untuk mengikuti ibadah online. Dan mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, ini pun merupakan sebuah hal yang mau tidak mau harus kita persiapkan
agar kita bisa mengikuti ibadah bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, juga bisa bertatap muka dengan pimpinan kita, pendeta kita, gembala kita ya, termasuk mengikuti ibadah online seperti saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, persiapan itu termasuk penting. Dan saya berharap sekiranya jemaat Tuhan kita sekalian yang mengikuti program ini, kita bisa mempersiapkan segala fasilitas dengan baik, dengan nyaman, sehingga dimanapun kita berada, di rumah kita, di mobil, atau di satu tempat yang nyaman, kita tetap bisa mengikuti ibadah dan diberkati dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kisah yang sudah kita bacakan tadi adalah pembicaraan antara Yesus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika mereka ingin mengikuti Yesus. Ya. Dikatakan firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Yesus belum mengatakan iya atau tidak, ya, tapi Yesus memberikan sebuah alasan atau situasi latar belakang bagaimana sebenarnya kalau kamu akan mengikut saya. Ya, dia katakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada kaitannya dengan persiapan kita. Kalau kita hendak mengikuti Yesus, mudah saja kita katakan, "Yesus, aku mau ikut engkau. Aku mau pergi bersama-sama dengan engkau." Tapi dalam situasi ini, Yesus katakan, kalau kamu mengikut saya, situasinya tidak nyaman ataupun tidak senyaman yang kau bayangkan. Ya, dia gambarkan bahwa kalau serigala punya lubang tempat dia berlindung, burung punya sarangnya. Tapi anak manusia, ya Yesus sendiri, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kita tahu bersama situasi yang dialami oleh anak manusia, Yesus ya. Bahkan kita semua orang-orang percaya pada hari-hari ini, bahwa tidak semua kita dalam situasi yang nyaman ketika mempertahankan iman mengikuti Yesus. Bahkan seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku mau ikut juga. Tapi aku mau pergi dahulu menguburkan ayahku." Ya, ini permintaan seorang murid. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pun mungkin sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Wah, kalau saya mengikuti Yesus berarti bahkan keluarga pun harus saya tinggalkan, ya. Nah, tapi bila kita melihat sejenak pada ayat ini, ya, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Seolah-olah Yesus mengatakan, ayahmu pun tidak perlu kamu lihat. Ayo sekarang kita harus pergi. Kalau kamu memang mau ikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapkah kita dengan kondisi ini? Siap untuk meninggalkan, siap untuk keluar dari zona nyaman, ya. Siap untuk mempersiapkan segala fasilitas agar bisa beribadah. Tentu saja akan keluar biaya, Bapak Ibu Saudara, ya. Keluar biaya pulsa untuk beli data, ya. Mungkin kita harus cari juga handphone yang agak lumayan agar kita bisa ikut siaran langsung dengan baik. Itu semua butuh biaya. Tetapi apa yang menjadi dasar ataupun alasan kita harus mau berkorban semua itu? Yaitu karena kita mau mengikuti Yesus. Jadi ketika kita berkata, "Aku mau ikut Yesus," kita diberikan pilihan, ya. Yesus kata, "Apa kamu siap untuk mengikut aku? Siap meninggalkan ini untuk ikut aku? Siap untuk melakukan ini, mengadakan ini untuk mengikut aku?"
Ini menjadi permohonan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam situasi COVID-19 ini, kita belum bebas untuk bersalaman bersama, berbincang-bincang bersama secara langsung, beribadah bersama secara langsung, secara tatap muka kita belum diizinkan. Sehingga ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Dan inilah yang menjadi perenungan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, tentang persiapan kita. Apa yang kita perlu persiapkan pada hari ini? Peralatan ibadah online, ya. Kesiapan hati kita untuk memberi diri ada di jam-jam ibadah meskipun tidak diawasi langsung oleh jemaat yang lain, oleh sesama jemaat. Tetapi kita yang mempersiapkan diri untuk ada di tempat ibadah. Karena apa? Karena saya mau ikut Yesus. Bukan karena dilihat orang. Bukan karena akan bertemu si ini. Bukan karena akan mendapat itu. Tapi karena saya sendiri berkata, aku mau mengikut Yesus. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, keputusan kita, pilihan kita, mengharuskan kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengikut Yesus. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bertanya kepada kita, siapkah engkau mengikut aku? Dan kita katakan, ya Tuhan, aku siap. Berarti ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, jasmani rohani, agar ketika badai menerpa, banyak tantangan datang dengan pilihan kita tidak goyah. Karena kita tahu kepada siapa kita mau ikut. Dan kita yakin dalam Dia ada pertolongan, ada kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini berkat Tuhan melimpah. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita pada hari ini kami peroleh. Ketika kami dengan sepenuh hati berkata, saya mau ikut Yesus, maka saya siap untuk melakukan, untuk mempersiapkan apapun yang dibutuhkan agar saya bisa mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati dan tolong jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka mengikut Yesus. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menolong dan memberkati mereka. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, pemerintah Kabupaten Minahasa, bangsa Indonesia, dalam kami hendak melawan penyebaran COVID-19. Kami berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menghadapi semua ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.